Jangan ngerasa kita ini siapa, kita ini apa. Kita tanpa sahabat-sahabat semua, nggak mungkin kita bisa seperti ini. Iya. Pandawa bisa terkenal bukan di Indonesia saja, ke Asia. Kalau tanpa Panjenengan nggak mungkin bisa terkenal seperti ini. Dan jangan kita udah terkenal ini, janganlah kita ngerasa bahwa kita terkenal. Jangan seperti itu. Intinya kita harus selalu rendah hati. Jangan sombong. Itu aja. Kalau sombong juga, aduh ya Allah, apa sih untungnya buat kita? Gak ada keuntungannya. Nggak ada kok. Malah nanti ujung-ujungnya kita nerima sesuatu pribadi Ya itu. Oke, semuanya sahabat-sahabatku, dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke dan doa di sana khusus para pahlawan bisa. Mari kita sama-sama bersolawat. Untuk yang non muslim pun mari sama-sama kita berdoa. Karena doa ini nggak ada yang tahu dari panjenengan kan yang non muslim atau dari yang muslim. Ya, oke. Bismillah. Oke. Ikutin saja karena nadanya beda ini ya. Siap. Dalam hati juga nggak salah. Ya nggak. Ya, mantap. Bismillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ibadallah رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عشان الله بفضل الله يا الله بها يا الله بها Ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Satu lagi belum. Ada 2 sholawatnya. Itu ya. Pandawa kan biasa seperti itu. Ya untuk semuanya mudah-mudahan lebih terbuka lagi. Aku kalau salawat tuh keluar air mata ini. Iya, aku hujan ya. Aku mendengarkan juga Gitu ya. Pak ya. Jangan jatuh cinta sama Pandawa ya. Tapi jatuh cinta dengan sholawatnya. Oke. Yuk kita salawat sama-sama ya. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam Salam alaika Ya Habib Salam alaika Salawatullah alaika Anta syamsun Anta badrun Anta nurun Fawqa nurihi Anta ighsiru wa ghali Anta misbahu suduri Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam Salam alaika Ya Habib Salam alaika Salawatullah alaika Benar-benar meresap ke dalam hati nih sholawat. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diberikan kesehatan dan tidak lupa lagi semoga
diberikan kelancaran rezekinya panjenengan semuanya. Ya. Pada malam hari ini sebenarnya saya mau mengatakan kepada panjenengan semua, saya itu orang itu benar-benar penasaran banget, ya, sangat-sangat penasaran seperti apa toh aslinya, ya, si Pandawa itu. Panggilan Pandawa, Haji Pandawa itu orangnya kayak apa? Itu Mbak Suroto sangat-sangat pengen ketemu, sangat-sangat penasaran. Jadi setelah nanti saya bertemu sendiri dengan seorang yang saya jadi penasaran ini, baru nyaman rasanya hati dan pikiran saya itu. Jadi setahu saya itu orang ini cuma di channel saja, di channel YouTube. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ngopi Rian dia. ya, saudara-saudara, inilah orangnya, saudara-saudara, ya. Gak apa-apa. Oh, saking groginya jadi kebakar ya? Iya. Oh, gitu. Iya. Oh, gak apa-apa. Ini bawa asbak, kopinya habis jadi asbak. Mantap. Oh iyalah. Inilah ternyata orangnya. Tolong tadi di belakang. Pandawa ya. Enggak, Pandawa saja. Oh, Pandawa saja. Oke, ya. Pandawa bukannya nggak mau pakai embel-embel itu, enggak. Sama, yang penting kita bisa sama dengan semuanya, jadi nyaman semuanya, jadi kita berkesinambungan. Oke, Kalau misalnya aku memakai gelar-gelar yang lain sebagainya, mungkin orang nanti akan canggung. Jadi kalau udah tahu ini, oh ini Pandawa, jadi mereka pun enak berteman, bersaudara dengan Pandawa. Mantap. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke dan di luar di sana, wabil khusus para pahlawan devisa, mungkin udah kenal dengan beliau semuanya ya. Semoga panjenengan semuanya selalu diberikan kesehatan serta sebatin dengan mudah kelancaran dan dikabulkan segala hajat-hajatnya oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para pahlawan devisa, mudah-mudahan selalu disayangi oleh para majikannya dan mendapatkan bonus besar. Iya, Kalau dapat bonus besar kan pasti mereka nggak akan lupa ke kita. Oke. Ujung-ujungnya itu lagi ya. Iya, Amin amin ya Allah ya Rabbal. Ini pertama kali loh Pandawa ketemu dengan beliau. Ya. Hari ini Pandawa baru nyampe di daerah beliau. Ya. Pasti tahu di mana ya, rahasia lah. Tak kirain orangnya itu wah galak. Orangnya itu kalau dia itu galak, mau aku. Ternyata banyak senyum juga, banyak mengeluarkan ucapan doa kepada panjenengan semua ternyata. Ya, itulah kewajiban kita itu saling mendoakan, biarpun non muslim itu pun kita berdoa juga, doakan juga sama, karena NKRI harga mati. Mantap. Itu kita sedulur semuanya, biarpun tidak seiman tapi sedulur. Iya. Ya, insya Allah membawa berkah. Karena doa itu tidak ada yang tahu dari kita kayak muslim atau dari yang non muslim, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya satu, Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Nah, disinilah alhamdulillah. Tapi aku ini agak deg loh ketemu dengan beliau. Ada yang tahu kenapa ya? Iya, dia taunya sama saya itu waktu saya perjalanan jadi orang jahat kok. Ditantang soalnya, tantang Pandawa coba. Iya, tantang memang dari channelnya. Waduh, kacau ini. Malah ujung-ujungnya ketika saya bertemu saya sudah menjadi orang baik. Ya itu kita jahat lagi aja yuk. Hah? Jahat aja. Ayo jahatin sama orang-orang yang pengen ngasih rezeki ke Mbak Suroto, boleh jahatnya. Oh iya. Rezeki itu emang udah ada yang ngatur ya. Iya. Sampai semut aja udah diatur rezekinya oleh Gusti Allah. Dan biar kita menambah banyak rezekinya, satu, silaturahmi. Mantap. Karena di Al-Quran udah sebutkan itu, udah ada di kalau nggak salah Bismillahirrahmanirrahim, itu langsung bahasa Indonesia saja, jadi Al-Imran. Dan janganlah kalian bercerai-berai, sambunglah tali silaturahmi. Karena dengan silaturahmi itu Allah akan memberikan segala nikmatnya kepada kita, termasuk seperti ini. Iya. Kita bisa ngerokok bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng. Inilah salah satu rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang saja, tapi persaudaraan pun yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Inilah persaudaraan yang membawa berkah barokah ke depannya. Barakallahu billahi ya Allah ya Amin ya rabbal alamin. Kayaknya aku terlalu alim ya, salah pakai kopiah Ya, ya. Belangkonnya di sini belangkonku. Ini sangat pas banget loh.
ya. Ketika kamu itu mengatakan kata-kata alim itu, saya tuh biar bisa berjalan seperti penjenengan, seperti ucapan-ucapan penjenengan, karena biarpun saya tua, saya tuh belum mempunyai keilmuan omong halus, kealiman seperti itu. Inilah yang luar biasanya, semakin tinggi semakin menunduk seperti ini. Kalau Pandawa bukan menggunakan ilmu padi, Iya. tapi ilmu kencur. Kenapa kencur? Ditanam di tanah apapun tetap wangi. Wangi. Ya, kalau padi berdiri tegak, udah bersih nunduk, kelihatan oleh orang. Iya. Kalau kencur, ya kelihatan orang ditimbun di tanah. Iya. Tapi daunnya pun itu buat obat bagus. Dan wangi pula. Itulah yang kita pakai ilmu kencur. Bukan ilmu padi banyak ngelihat. Banyak lihat ya. Wah, ini pasti sakti nih, udah makin menunduk. Belum tentu. Tapi ujung-ujungnya kayak Mbak Suroto ini sudah menunduk loh kepada bau kencur aja. Ini bukti. Ini anak bau kencur nih. Ya, Itu luar biasa. ini ya. Kalau dia mau bertemu dengan saya waktu dulu saya masih jadi dukun, masih jadi orang jahat, wah tak habisin ya. Ya, dihabisi paling aku guya ketawa aja aku. Ngapur, Mbah. Ngapunten, Mbah. Berhubung sekarang ketemunya saya benar-benar sudah jadi baik, jadi saya malah meminta Bukan doa-doa menjadi dan baik, arahan. ngapunten, bukan Gimana? menjadi baik. Kalau orang baik itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Nah, tapi beliau ini luar biasa. Beliau tidak ngerasa baik. Ya, kalau orang ngerasa baik itu belum tentu baik, tapi beliau ngerasa beliau ini dukun. Emang dukun itu apa? Dukun itu kan sebetulnya tabib. Ya, kalau di Jawa tuh namanya dukun. Tabib itu apa sih? Dokter. Dokter kampung. Itu dokter loh. Jangan salah mengartikan dukun untuk semuanya. Ini perlu dipahami juga. Karena kita pun dukun juga. Beda di Jawa Barat. Kalau Jawa itu ahli hikmah. Kalau di Jawa ini kan dukun. Ya dukun berdana, ya dokter kampung. Dan Itu kan masih di awal. Ya. Kalau diperpanjangkan masih jadi dukun santet itu kan beda. Ya, kan, itu oknum, beda. Ya, Seorang dukun santet nggak pernah bilang bahwa dia dukun santet loh. Iya. Makanya itu nyari susah, angel. Susah angel. Tapi angel jangan, ini udah beda duduknya nih. Beda ya. Saya bingung. Ada takutnya juga nih. Nah, seperti itulah. Saya ini bisa ketemu dengan panjenengan. Jadi meskipun saya itu tua, ya harus dikasih pengertian lah biar tambah jadi mengerti kayak ini nih gitu. kalau buah kencur tuh seperti ini ya, luar biasa. Beliau biar gimana tetap selalu ngerasa menghargai yang muda, tapi aku pun juga nggak ngerasa muda sih karena udah tua juga. Udah tua ya. Kalau aku ngerasa, makanya aku selalu bilang aku awet tua. Nggak pernah ada, kalau ada yang bilang aku awet muda itu fitnah. Kenapa? Yang muda bisa jadi tua, tapi yang tua bisa jadi muda kembali. Iya dong. Itu ya. Lah iya. Ya kan? 45 semangat kita. Ternyata seru juga yang ngobrol dengan beliau, sahabat. Untuk sahabat-sahabat Pandawa dimanapun berada, sama-sama broker di sana, jangan lupa dibantu juga like, comment, share dan share video beliau. Ya, insya Allah moga berkah barokah untuk panjenengan juga. Di sini alhamdulillah satu kami kita nyambung. Ya, untuk pertama kali ketemu pun ini luar biasa. Dan semoga silaturahmi kita berdua pun dengan panjenengan pun tetap tersambung. Insya Allah membawa berkah barokah untuk kita semuanya. Yang satu lagi yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, lupa tadi itu. Iya. Diangkat penyakitnya biar bisa beribadah lebih baik lagi. Karena ibadah itu bukan sholat saja. Ya, ngobrol begini pun ibadah. Dan juga yang masih sendiri nih, yang belum punya pasangan, mudah-mudahan diberikan pasangan yang baik, yang soleha. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, perbaiki dulu diri kita. Mantap. Ya, kalau kita pengen yang lewat baik tapi kitanya masih kayak gimana ya, nggak bakal bisa. Iya, apa yang kita tanam itu yang kita tabur, yang kita tuai. Iya. Mantap, tenang. Mantapnya apanya dulu mantap? Lah ini kan aku orang bicara seperti ini, jangan ngajak berantem dulu. Iya. Yang lama biarkanlah, aku nggak pernah dendam orangnya. Tapi selalu mengingat, bahkan ini bahaya nih, nggak pernah dendam tapi ingat itu lebih parah lagi. Tapi aku manut takjim dengan beliau, alhamdulillah. Beda dengan apa yang tak lihat, ya ternyata aslinya seperti ini. Ya gondrong, sama-sama gondrong maksudnya. Iya. Benar. Ini pirang tahun. Ini berapa tahun ini? Oh, enggak pernah keramas sih, baru berapa? Lah ketemu aku beli di Keramas. Tuh kan, ketemu aku di Keramas. Berapa kali dikeramasin ini? Ya ini semua berkat panjenengan semua kok. Allah ngasih jalan saya, panjenengan menyupport saya ya. Panjenengan mendukung saya sehingga sampai akhir ini orang yang saya tantang, saya penasaran ketemu juga sama saya.
Kan malam ini. dalam artian kan nantang pun bukan nantang soal sakti atau tidaknya, karena di muka bumi ini tidak ada orang yang jago dan sakti. Iya, nggak ada kecuali Allah. Betul, yang maha satu semuanya. Makanya kan kita saling mendoakan satu sama lain, baik itu non muslim atau muslim, kita sama-sama saling mendoakan. Kenal tidak kenal pun namanya doa itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Baik tahu. lagi ke situ ya. Kan kita udah kenal ya, insya Allah makin kuat juga. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini, saya pribadi dengan ini membawa berkah barokah untuk kita semuanya. Amin. Rezeki pun Ya dilancarkan, Rabbal rezeki barokah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kenapa sih saya selalu ngomong berkah barokah? Karena kalau tidak berkah nggak bakal manjang. Itu. Apalagi kalau kita udah bersaudara seperti ini, itu sejelek apapun kita saling mengingatkan. Tidak kenal kita mengingatkan, udah kenal pun lebih lagi mengingatkan. Karena kenapa? Kalau misalkan aku ada bohong sedikit saja, itu wajib hukumnya tegur. Karena biar apa? Biar kita bisa mengintrospeksi pada diri kita. Jangan ngerasa kita ini, oh saya udah dipercaya sama orang nih, dia nggak tahu ini saya mau gimana, berbuat jelek dan sebagainya. Oke, beliau nggak tahu, tapi yang Allah satu tahu. tahu, Itu baik. pasti Hukum tahu. alam tetap berjalan. Iya. Itu. Karena kita yakin itu semua. Ya. Makanya ada pepatah mengatakan seperti ini. Bukan pepatah kali ya. Orang yang terzolimi itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terzolimi yang mana dulu nih? Iya. Kalau kita ngerasa dizolimi, padahal dia tidak menzolimi kita, tapi kita merasa dizolimi, itu beda cerita. Beda cerita ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kita jadi ceramah seperti ini nih? Ini auranya aura. Ya, seperti inilah. Jadi yang dicari Mbah Suroto, kalau kita mengatakan hal-hal yang baik ini, itu menambah barokah kita loh. Amin. Dan juga netizen ataupun kreator YouTuber yang lain itu juga ikut senang ketika melihat Mbah Suroto yang dikatakan itu semuanya hal-hal yang baik seperti itu. Ya, biarpun mereka ngomong kita jelek dan lain sebagainya, kita nggak usah ngegubris. Kenapa? Karena mereka belum tahu, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal pasti sayang gitu. Mantap banget Nah, itu ya. iya. Tenang Makanya pokoknya. aku nggak peduli orang mau menjelekkan Pandawa pun tidak akan kembali membalas kejelekan mereka. Hanya bisa mendoakan saja kepada mereka. Mungkin mereka karena tidak tahu siapa Pandawa atau siapa Mbah Suroto ini nggak tahu. Tapi kalau udah kenal, beda. Tadinya aku udah siapin sesuatu nih untuk tak bacok nih. Tapi bener ini, bener-bener nyiapin itu alat untuk naklukin saya. Ternyata nggak usah dipakai alat penakluk, sudah takluk kayak gini. ya, Ini gimana? itulah Ini? karena ucapan. Karena aura itu berbeda-beda. Iya, iya. Aura orang yang berniat jelek itu udah beda. Dan aura yang berniat baik itu beda pula. Jadi ke kita itu jadi sinkron. Makanya kemanapun kita melangkah, kita harus pakai ilmu 5. Jujur. Iya, iya. Ya. Ponco sedionya manusia, jujur, sabar, tawakal, ikhlas, lan nerimu. Belajar dan berusaha jujur, belajar dan berusaha sabar, belajar dan berusaha tawakal, belajar dan berusaha ikhlas, dan terakhir belajar dan berusaha nerimu apapun itu. Insya Allah kita berkah selamat semuanya. Ini konsepnya apa sebetulnya? Konsepnya ya. Kok jadi masalah keagamaan begini? Konsepnya ya saya itu mencari pencerahan pengalaman. Lah, ini udah cerah sebetulnya. Iya, buat lampunya. Tapi buat hati Mbah Suroto. Luar biasa. Itu Pinter ya. Aku balik kata-katanya tuh beliau bisa ngejawab. biarpun tua kan belum tentu ketuaannya itu Benar, apa ya. yang dilakukan itu benar. Semakin tua semakin banyak Nah, santannya ya. ini kata-kata yang sering saya katakan kepada netizen saya ya. Saya itu udah berapa kali mengatakan, kita kalau orang lain pengen tahu dengan kebaikan kita, itu orang itu ya harus tiap hari itu berkumpul dengan orang yang baik. Kalau orang pengen tahu dengan kejelekan kita, mau menjelekkan kita maksudnya, itu ya harus bersatu dengan orang-orang yang tidak suka sama kita ya. Jadi nanti yang diomongin masalah kejelekan kita. Tapi kalau pengen tahu kebaikan kita ya harus bersatu sama orang-orang yang suka sama kita. Betul. Jadi yang diomongkan nanti ucapannya tentang kebaikan dan kebaikan. Tetapi biarpun kita bergabung dengan orang yang baik, belum tentu mereka pun seutuhnya ngapunten nggih. Namanya manusia bisa membolak, Allah itu bisa cepat membolak balikan hati. Tidak situ pun kita harus selalu menjaga biar kita tidak suudzon, biar kita selalu berhusnudzon. Biarpun ngapunten nih tanpa politik. Ya, ini debat dikit mantap, nih. Iya, Ya. mantap. Biarpun kita bergabung dengan orang yang tidak baik, menjelekan kita, tapi bisa jadi dalam hati terdalam dia
dia itu tidak sejelek menilai kita seperti itu. Ya, makanya kita tidak seudon. Saya pribadi bergabung dengan siapa saja. Ya, ngapain nih? Dengan tukang ikan katanya kebagian amisnya. Betul, tapi bagaimana biar kita tidak kebagian bau amisnya tapi dapat ilmunya. Ya. Gitu. Dengan tukang minyak wangi otomatis kita kebagian wanginya, kebagian harumnya. Otomatis tanpa disemprotkan ke tubuh kita pun. Tapi dengan tukang ikan, bagaimana kita nggak kebagian amisnya, nggak kecipratan kotorannya, tapi kita Kena bau amisnya. enggak. Oh, bau amisnya. Kena gimana? Kita dapat ilmunya. Oh, Iya dong. Cara nyasatnya gimana, mencicipi ikan bagaimana, triknya ke bagaimana, kok bisa sebagus itu, bisa serapi itu. Itu ilmunya. Sejelek apapun orang pasti ada kebaikannya. ya. Oh, begitu ya. Oke. Jadi Super sekali Pandawa Mario. cara kita menyelami pergaulan itu ya seperti itu ya. Kita harus punya introspeksi juga Ini ya. kadang-kadang pura-pura nggak tahu, coba biar Pandawa banyak ngomong nih. Iya, Nah, iyalah, ya, memang mancing-mancing. Ya memang saya. Padahal beliau lebih pintar, makanya aku nggak mau kalah ngomong. Padahal beliau lebih tahu, lebih berpengalaman daripada Pandawa. Ah, bohong. Ini memang real ya. Ini memang saya tuh pengen itu yang dikatakan itu ya terus tentang kejujuran dan kebaikan buat Mbah Suroto. Jadi Ya. nanti saya ambil hikmahnya juga loh. Ya, Saudara- makanya kan saudaraku. kita ini semua belajar dan berusaha jujur. Iya. Jujur itu ilmu paling tinggi. Jujur, sabar, tawakal, ikhlas, dan nerimo. Itu paling tinggi. Kodratnya manusia apa? Nah, ayo, kodratnya manusia apa? Kan belum dijawab, kok jangan tanya dulu. Ini pura-pura nggak tahu, meneng ayo. Padahal udah tahu beliau. Oke, kodratnya manusia itu bodoh. Bodoh. Jangan ngerasa paling pintar. Hina, jangan ngerasa paling mulia. Salah, jangan ngerasa paling benar. Lemah, jangan ngerasa paling kuat. 4 loh. Insya Allah kalau kita selalu menanamkan tadi itu yang Poncosedia atau Pancasedia, jujur, sabar, tawakal, ikhlas, dan nerima, dan kodrat manusia, insya Allah kita bakal selamat dunia dan akhirat. Sedikit pun kita mau berbuat kejelekan nih, pasti bertentangan dengan batin kita. Kenapa? Karena kita sudah memegang itu. Belajar, semuanya belajar, nggak ada yang jago. Belajar dan berusaha jujur, belajar berusaha sabar, belajar tawakal, belajar berusaha ikhlas, belajar dan berusaha nerimo, insya Allah. Tapi aku belum nerimo nih, iya toh. THR. Ya ini ini ya Nah, ini. yang harus kita bahas itu. THR. Aduh. Berapa hari lagi sudah hari raya Idul Fitri loh. Ya, aku jauh-jauh loh datang ke sini. Besok aku udah berangkat lagi. THR-nya masih belum ada. Nanti kalau saya dikasih sama saudara-saudaraku ya. Oh enggak, Pandawa enggak mengharapkan itu. Enggak. Kalau dikasih ya ambil. Aku ikut sama kamu nanti buat ongkos, mantap loh itu. Kalau ongkos nggak usah mikirin, gampang. Gimana caranya kok ngambilin ongkos itu? Kalau dengan Pandawa uang nggak laku. Wah nggak laku ya. Nggak laku. Tapi persaudaraan. Nah itu nggak bisa dinilai dengan materi. Wah, itu ternyata buat Pandawa itu uang nggak laku, buat Mbah Suroto laku. Karena mau lebaran nih ya, cucu saya masih memakai sarung sama baju aja. Ini udah curhat nih kalau begini ya. nih. Loh, ini loh. Orang yang saya penasaran ketemu uang nggak laku, gimana ini? Maksudnya dalam artian dalam persaudaraan itu bukan dinilai dari materi gitu, Mbak, bukan dari Oh, uang. iya, Uang iya. itu tetap laku, nilai tukar tambah laku untuk beli ini beli itu tuh tetap laku. Maksudnya dalam persaudaraan itu tidak dinilai dari uang. Karena uang itu bisa habis, tapi persaudaraan gak bakal ada habisnya sampai yaumul akhir nanti. Mantap, alhamdulillah. Ternyata lulus juga ya. Lulus kamu ternyata. Loh kan, ternyata aku dites dari awal. Ya Allah, ternyata Aduh, aku sungguh loh. setelah saya ketemu dengan Panas. orangnya langsung, Basah tuh. ya. Aduh, sumpah. Ternyata saya ketemu dengan orangnya langsung lulus. Lulus, ya Allah. Ya mudah-mudahan Barakallah bikum. kamu nanti setelah bertemu dengan Mbah Suroto sama Allah tambah dikasih rezeki yang Barakallah, cukup, bismillah. dikasih kesehatan. yang paling penting itu bukan rezeki kesehatan, sehat lahir sehat batin. Kalau udah sehat lahir sehat batin, insya Allah rezeki pun banyak. gitu ya. Kalau kita banyak rezeki tapi kita sakit, Ya, lah makanya sehat. Iya. Yang penting itu sehat. ya sehat lahir sehat Gitu. batin. Lahirnya sehat, tapi batinnya sakit. Banyak masalah perasaan tiap hari. Iya. Makanya sehat lahir sehat batin. Mantap, Iya. tenan. Kalau cuma lahir saja sehat, oke, tapi banyak pikiran nih. Lama-lama blek. Blek, Ini modar. nggak bisa Nah digerakin itu makanya lagi, kan Wak. sehat lahir sehat batin. Batin. Makanya kalau aura panjenengan semuanya pengen terbuka dari inner beauty kita nih ya. Aura itu tumbuh dari diri kita. Jangan terbebani otak kita dengan masalah yang tidak penting, yang tidak berguna yang ya. berguna. Kita harus lost jadi orang itu, dan juga jangan berprasangka yang tidak baik. Suudzon. Harus selalu berprasangka yang baik, berhusnudzon. Insya Allah
berkah, barokah, lancar kita menjalani kehidupan ini. Itu tuh kunci hidupnya. Mantap, tenang. Ya, ini aku ini ya punya firasat sama sahabatku, tapi saya juga belum pernah bertemu dengan orangnya ya. Ini saya hanya mau mendoakan juga ini kepada saudaraku di. Aku udah tahu nih ke siapa nih. Oh, siapa? Haji Badar nih. Bukan. Siapa? Bukan. Siapa? Itu loh Siapa? yang punya channel Master Teropong. Teropong Astral, Astral. itu ya. Oh iya. Mas Teropong Astral ya. Di sini Mbah Suroto loh. Kamu sekarang bisa melihat wajah Mbah Suroto aslinya. Kamu tak doain ya. Tak kirain mau menantang, tak doain. Takut dibongkar nih. Ayo. Siapapun nih Master Teropong yang lo, Master Teropong ini yang aku tahu ya. Dia ini membongkar pembodohan lo. Kamu ternyata sudah tahu ya Mas Teropong. Ya tahu lah. Loh, aku itu malah mau mendoakan kok malah kamu Nggak sudah tahu. Beliau ini misi-misinya membongkar tapi membenahi. Yang tidak realita menjadi realita, yang tidak nyata menjadi nyata. Kenapa? Sekarang masalah penarikan, tarik langsung. Itu sebetulnya ada ritualnya, tidak semudah itu. Itu yang harus kita luruskan karena ada lah ya. Wah, ini habis penarikan padahal itu bukan. Batin kita nolak. Ternyata kamu paham. Saya itu mau menjelaskan dan mau mendoakan dan menyupport loh. Oh, gitu? Kamu kok malah tahu sendiri yo. Iya. Loh. Ya kan Gimana ceritanya ini kok malah saya mau ceritanya mendoakan? panjang. Aku kenal dengan seorang master ini kan luar biasa. Ya, orangnya aku kagum dengan beliau. Makanya sekarang aku membenahi diri aku sendiri dari kesalahan yang udah aku perbuat banyak lah ya. Namanya manusia itu al-insanu mal khata' wa insyan. Tempatnya lupa dan salah, lalai dan luput. Di sini kita harus introspeksi diri. Banyak orang yang bisa mengaji, tapi belum tentu bisa mengkaji diri. Kan tadi bilang gitu ya. Iya, benar. Jadi di sini janganlah kita masuk ke alam orang, masuklah alam diri sendiri. Kenapa aku bilang masuk ke alam orang? Jangan menggubris orang lain mau gimana, itu terserah mereka, urusan mereka. Lebih baik urusan diri kita juga masih banyak kok. Hebat. Ini kalau hebat begini berarti salah deh. Kalau gini. Aja ini yang saya cari ya ini. Biarpun kamu itu anak kecil terus berbau kencur ya. Aku dibilang anak kecil. Aku ini awet tua. Biarpun kamu anak kecil berbau kencur, ternyata ucapanmu itu wah membawa barokah bener ini. Amin barakallah ya. Pandawa ini kan ada bercanda ada serius. Kadang-kadang lagi serius aja banyak bercandanya. Jadi orang nggak tahu mana yang serius mana bercanda. Makanya jadi awet tua seperti ini. Iya. Ah, iyalah. Untung nggak ada kumis kelihatannya tua. Ya ini kayak Mbah ini ya. Oh iya Mbah. Kebetulan brengos sama jenggot ini. Ya. Don't judge under by the cover. Jadi saya lanjutkan lagi. Jangan lihat orang dari casingnya Ya. saja. Saya telah menyupport dan mendoakan Master Teropong Astral. Iya. Mudah-mudahan Amin. perjalanan panjenengan menjadi barokah ya. Amin. Untuk membantu masyarakat umum seperti itu aja ya. Karena misi kita udah misi yang saya tahu, misi dari Master Teropong ini kan masalah kebudayaan juga. Mantap Di luhur kita Jawaannya sebagaimana. Kan sekarang banyak yang ke barat-baratan. Inilah budaya kita hampir hilang. Atau bisa dibilang hilang lah ya. Kalau hampir udah mau hilang. Nah, inilah budaya kejawaan kita ini, khususnya tanah Jawa ini kita angkat lagi. Itu misi pertama, paling utama tuh itu. Iya. Misi yang kedua, yang tadi bilang, yang penggandaan uang lah dan lain sebagainya, itu yang akan kita berantas. Dan saya udah masuk ke channel Teropong Astral. Mantap, tenan. Wow, ternyata lebih paham ya. Makanya aku tadi mau mendoakan, mau menyebut biar dia itu ikut masuk ke channel saya juga, malah kamu sudah kenal duluan malah. Lah, iyalah aku emang bagian itu, makanya aku yang sekarang kenapa aku tinggal di Banyuwangi? Kerasan aku sana. Berarti itu tempatnya di Banyuwangi ya? Bukan, kalau beliau di mana-mana ada. Oh, di mana-mana ada. Ada. Hanya Pandawa saja yang Banyuwangi. Beliau tuh bisa ada di Jawa Barat. Iya. Bisa ada di Sumatera, di mana saja itu ada beliau. Karena Master Teropong itu banyak. Itu ya. Iya, nyebar. Bisa jadi Mbah pun nanti jadi Master Teropong juga. Saya. Iya, dengan gaya seperti ini. Masa saya ini orangnya kayak gini, kayak orang linglung, kayak orang bodoh, kita masa untuk bisa? Dalam hal kebaikan itu kan bisa di mana saja. Ibarat gini, dulu kan ada namanya pitung. Kayak gimana? Banyak pitung-pitung yang lain. Ya. Untuk membela kebenaran, untuk membantu masyarakat yang nggak mampu. Ada juga di luar negeri namanya Zoro. Sama juga seperti itu.
dalam topeng. Tapi sekarang kenapa banyak orang yang tidak bertopeng tapi mau pakai topeng? Lebih baik kita bertopeng sekalian. Tapi omongan kita jujur baik kepada orang, menyampaikan edukasi yang baik. Seperti itu ya. Nah ya, orang tidak seperti kita lah, tidak bertopeng, tapi kadang-kadang menutupi diri kita dengan topeng kita, pura-pura baik dan lain sebagainya. Ya. Nah itu biar dianggap punya wajah dua. Nah itu, jadi kayak ular itu, ular berkepala dua itu. Kalau sudah ngelungsungin kan ganti baru ya. Nah, ular itu bahaya, makanya hati-hati kalau dengan ular. Ya, kalau gigit upasnya itu mati kita, bisa mati. Oh, tapi aku punya penangkalnya. punya penangkalnya. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin. Nah, ini penangkalnya, alhamdulillah. Minta kepada Allah. Ya. Emang segala sesuatu itu pasti ada syariatnya. Ya. Jangan ke hakikat aja larinya. Kok jadi berat, jadi dalam begini bicara. Perjalanan pasti ada ujiannya seperti itu ya. Yang penting jangan mengeluh-ngeluh, itu sifatnya setan. Tapi wajar, namanya manusia, benar bukan malaikat, salah pun bukan setan. Ya. Di sini kita sama-sama saling mengaji, saling mengkaji, saling mengingatkan satu sama lain. Biar apa? Biar kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya. Jangan ngerasa kita paling benar. Saya kan rajin ibadah. Saya belum tentu. Memang belum tentu. Iya. Kadang bisa membaca, tapi tahu artinya, tapi nggak bisa ngejalani, itu ada. Betul. Kalau jalan biasa bisa ya jalan. Bisa. Ngomong-ngomong, udut kopi juga habis mulu nih, Iya. mati mulu nih. Aduh, coba Amit, udut ya. Gih. Waduh, aku juga bawa asisten sekarang. Iya. Kemana-mana ada asisten aku. Mantap. Yang itu yang satu lagi. Satunya ya. Wah, kok waken mendok nih udut ya. Ya iyalah, namanya Mbah. Wah lah. Rezeki itu datangnya nggak disangka-sangka buat panjenengan semua. Jadi rezeki itu ini nggak tahu nanti dari mana lagi, pasti ada yang mengasih lagi ke Mbah Suroto rezeki itu. Bener itu. Intinya gini, kalau pengen banyak rezeki itu mudah kok. Satu, kita berbuat baik. Ya. Kedua, menanam kebaikan di mana saja. Yang kedua, kita memperbanyak sumbernya. Apa sumbernya? Misalkan kita punya usaha satu, buka cabang yang lain atau apapun itu. Yang kedua, yang ketiga, jangan lupa kita sedekah. Dan kalau kita ngasih seseorang, jangan diingat-ingat itu kita pernah ngasih. Iya. Sekecil apapun itu. Karena kalau kita mengharapkan, misalkan aku ngasih ke Mbah nih, Mbah, ini uang sekian. Tapi aku mengharapkan ya mungkin nanti aku dapat uang imbalan lebih besar lagi. Tidak bisa seperti itu. Kita harus loss, ikhlas. Wes cukup. Insya Allah tidak lama pun akan mendapatkan rezeki yang lebih besar lagi. Maksudnya ketika sudah memberi jangan dipikirkan seperti jangan dipikirkan. Ngapain dipikirkan? Iya. Ini pura-pura nggak tahu aja nih pura-pura nih. Kalau dipikirkan tuh nanti ada yang sama kurang ikhlasnya kayak gitu. Ya, tapi kalau tidak dipikir loss itu malah jadi sama aja kita. Intinya kalau memberi sesuatu jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan sesuatu yang lebih lagi. Allah itu udah Maha tahu, Tuhan itu udah Maha tahu. Ini bukan untuk muslim saja, untuk semua manusia. Iya. Makanya kita jangan bentar-bentar kalau sakit nyalahin setan, nyalahin jin. Lah, jin aja setan aja nggak mau disalahkan. Dan kita pun juga sama. Ya, mereka pun nggak mungkin nyalahin kita. Oh, ini karena manusia. Enggak. Nah, di sini kan kata Allah, telah kuciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Masa kita nyalahin jin? Sakit kepala sedikit nyalahin jin. Aku tahu yang sebelah nungguin korek api. Kita pegang lagi dulu. Ya. Berarti tidak sia-sia ya saya untuk belajar belajar kebaikan untuk kedepannya saya lebih baik, itu nggak sia-sia sekarang ya. Jadi bukan belajar baik, kalau aku pribadi bukan belajar baik. Gimana? Tapi belajar menuju baik. Oh iya, berarti tujuan saya itu dikatakan belajar menuju kebaikan. Enggak, kalau jenengan kan mungkin beda ya pemikirannya. Iya. Rambut boleh sama hitam, rambut boleh sama gondrong, tapi kan dalamnya beda. Jadi kalau aku pribadi, ngasih ya, baik kan masih ke aku. Jadi kalau aku ini pribadi lagi belajar menuju baik. Yang baik udah banyak. Mereka ngerasa, oh saya udah baik kok, saya udah sering sedekah ke masjid kok, saya udah sering ini. Itu ria ujung-ujungnya. Ria itu nama orang nih kalau nggak salah. Iya, ria. Tapi sering nih benar. Bukan, ria itu bukan nama orang loh. Siapa? Ria itu ya ucapan orang ya. Tak kirain nama ria tuh ucapan orang nanti bisa ngasih tapi dikatakan gini. Nah, itu nggak baik. Nah, itu namanya ria kalau di agama. Di Islam ya? Islam. gitu Tapi ya? kalau orang Jawa, kowe iso ngeweki rono bar omong-omong nih. Nah, koyo ngono ki omongane sing wong Jawa. Iya, paham aku.
Lawang. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh benar-benar bisa mengisi pencerahan buat hatiku loh ya. Oh, Bikin aku tambah semangat loh ini. ini kalau aku perempuan kayaknya nggak tahu nih. Untung aku laki-laki ada jenggotnya. Ini guys, ini benar-benar aku sangat luar biasa hari ini. Bisa ketemu orang yang saya tantang dulu, tapi tidak berani menghadap. Bukan Ketika sekarang ketemu, ngapunten ya dah. Allah. Ngomoten tak potong. Bukan nggak berani menghadap. Nggih. terus Karena nggak datang. Kalau nggak menurut berani. aku begini, anggaplah tantangan itu sebagai hiburan aja buat aku. Gitu ya. Karena tidak semua tantangan itu bisa menghancurkan kita. Justru tantangan itu bisa membangun diri kita. Bisa jadi aku ini satukan sombong. Kenapa orang itu bisa nantang? Mungkin, bukan orang ya ini. Kenapa jadi bisa nantang aku? Bisa jadi karena aku ada rasa sombongnya, angkuh dan lain sebagainya. Pasti banyak orang nantang. Makanya di situ aku belajar terus bagaimana biar orang ini segan dengan kita. Otomatis dari ucapan kita pun harus dijaga. Jangan ngerasa kita ini Pak ojo rumongso paling benar. Iya, benar. Itu aja, jalankan aja semua. Insya Allah berkah kita. Itu. Tapi memang benar loh. Kalau kita tuh sebagai manusia, kita tidak bisa menjaga ucapannya. Gak iso njogo omongannya awake dhewe. Wah, ki repot. Karena ajinya diri itu dari diri kita sendiri. Kalau depan aja biar enak kedengeran semuanya. Oke, mantap. Sih? Untung dicek katanya dinyalain, ini belum nyalain. Iya, maaf. Saudara-saudaraku, karena Mbah Sroto terlalu serius untuk menghadapi Kang Pandawa ini. Benar-benar serius ini. Karena saya kepengen ketemu itu nunggu sampai 3 bulan. Ya, 3 bulan lebih. Ada 4 bulan, 3 bulan tuh baru ketemu ini. Itulah segala sesuatu yang direncanakan itu kadang-kadang seperti itu. Makanya ikutilah kata hatimu. Ya, roso. Iya, rasa hati. Iya, tapi ojo rumongso. Ojo rumongso ya ta bener. Wong lek biasane lek rumongso gedhi anu kuwi malah gedhi ndak sih. Ya. Kalau kata orang Banyuwangi telekmu. Telekmu. Iya. Padahal belum tentu loh orang yang merasa hebat, orang yang merasa sakti itu benar-benar kesaktian untuk menghadapi kebaikan sama orang itu belum tentu bisa. Iya. Tapi ngomong-ngomong tadi awal ngomong ini nggak nyala dong, nggak ada suara dong situ. Ada lah. Nggak ada. Mungkin nggak ada. Nggak ada kan? Ini kan mati. Gimana nyala? Astagfirullahaladzim. Wah. Berarti nggak masuk tadi ya? Ya nggak masuk lah suaranya. Itulah gaib, suara tuh gaib. Makanya berbuat kebaikan tuh jangan dinilai dari pemberian kita, nggak usah dinilai. Iya kan, itulah. Lupakanlah pemberian kita, jangan diingat sebesar apapun sekecil pun. Udah loss aja, insya Allah. Nah ini pun panjenengan tanpa disadari panjenengan semuanya pun ini sudah bersedekah ke kita atau memberikan hadiah atau bahasa Arabnya sodakoh. Sodakoh. Ini luar biasa. Orang yang rajin sholat pun kalau nggak sodakoh pengen hidup lagi. Ya Allah hidupkanlah saya lagi, ya Allah saya pengen bisa bersedekah, pengen bisa sodakoh. Sekecil apapun itu luar biasa. Karena orang yang paling sakti di dunia ini adalah orang yang mau sodakoh. Itu ya. Nah iyalah. Seperti itu. Sedekah itu bisa menguasai segala sesuatu semuanya. Iya. Coba dari sedekah, misalnya ke anak yatim, insya Allah itu udah jaminan Allah akan memberikan kemudahan lagi kita, rezeki kita yang lebih besar lagi, lebih berkah lagi. Itu nyata loh. Nyata. Karena aku pribadi pernah mengalami hal tersebut tanpa kita ingat. Aku tadi sedikit cerita. Dulu aku ini pulang dari pondok, dijemput oleh kawan aku, seorang syekh. Ayo kita balik, ayo jalannya. Kan aku kebetulan nginep di pondok pesantren. Ya. Jalan aja pakai mobil, kira-kira ada 20 kilo. Syekh berhenti. Apa kan manggil aku juga Syekh juga beliau. Saya suka ya. Kenapa? Berhenti. Ini pegang mantum. Ngasih buat antum. Ya wes. Itu barusan ada ibu-ibu yang ngambilin gelas-gelas bekas minuman mineral. Jangan sebutin merek. Kita nggak dibayar soalnya. Oh iya. Ya. Kasihin, balik lagi memutar mobil. Itu nominalnya 100.000. Ini bukan wujud takwatoria ya. Ini pembelajaran untuk kita semuanya. Kita kasihkan. Ngapunten bu, bahasa Sunda. Bu punten, ini saya ada rezeki untuk ibu, sedekah untuk ibu. Udah. Mungkin dia berdoa atau tidak nggak tahu. Kita balik lagi. Malamnya dapat 10 kali lipat. Dari 100.000 kita dapatnya 10 kali lipat. 1 juta lebih. Iya. Itu nyata loh, hal yang pernah Pandawa rasakan dan yang lainnya pun banyak. Ya, di sini janganlah kita sombong. Itu yang utama. Jangan ngerasa kita ini siapa. Oh, saya kan seorang nggak bisa seperti itu. Di mata Allah kita semua sama. Mau dia sholat atau tidak, itu sama. Bukan urusan kita. Sama semuanya. Ya. Di sini kita saling mengingatkan aja semuanya biar kita selalu diberikan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan. Itulah yang utama.
seperti itu. Aku kalau diliatin gini jadi bingung mau ngomong apa lagi, serius. Ya emang. Padahal ini udah 36 menit lebih ini. Saya memang mengamati ini benar-benar menjiwai ya. Dengan apa yang kamu katakan ini benar-benar saya jiwai, saya masukkan ke hati. Karena yang kamu ucapkan ini semuanya hal kebaikan. Iya. Ya. Ketika kita mengucapkan hal yang baik-baik seperti ini, inilah yang saya cari barokahnya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ini bercermin pada diri sendiri, mengingatkan juga untuk diri sendiri ya. Kalau kita hanya bisa ngomong saja tapi tidak mempraktekkan diri sendiri, ya sama aja. Itu karena setiap hari pun saya melakukan kesalahan, melakukan dosa. Di sinilah tempatnya kita belajar, tempatnya kita saling mengingatkan satu sama lain, itulah namanya saudara. Ngapunten itu, aku jadi lemes ngomongnya. Jadi bicara ilmu rasa itu ya kayak gini, bisa merasakan yang diucapkan itu baik apa tidak baik, kan beda loh orang itu. Kalau kita ngomongin yang jelek-jelek, wah lama aku ngejalaninnya. Pasti. Jadi sekarang itu benar-benar saya tuh seperti yang kamu katakan tadi, seandainya saya pari kalau sudah tua kan ya, neblok kayak gini. Betul. Nah, tapi kalau bau kencur ya, bau kencur itu kan, kencur itu tempatnya di dalam tanah. Nah, kalau enggak digali kan enggak keluar. Iya, enggak keluar. Makanya saya sudah tua menggali kencur biar apa? Apa yang saya jalankan kurang benar, yang kencur ini memberi bau ke saya. Ya, makanya biar ikut dengan bukannya biar benar, tapi kan namanya manusia kan ngapunten ya, tadi bilang tempatnya lupa dan salah, lali dan luput. Disinilah kita saling mengingatkan satu sama lain. Itu tuh insya Allah berkah kita semuanya. Intinya jalinlah silaturahmi ini dengan saling mendoakan. Itu tuh cukup. Iya. Jangan mengharapkan sesuatu. Gusti Allah udah mana tahu. Bisa jadi kita ngobrol gini tiba-tiba dari sahabat semua ini. Oh, nggih monggo. Oh, motor kunci lah. Oke, ngapunten nggih. Kuncinya kayak ini dulu. Jadi seperti itu. Bahasa ada ikan lewat. Ya, apa tadi ngomong? Oh, jangan apa sih? Nggih, Sami. Tadi ngomong kita apa? Lali kan? Intinya janganlah kita mengharapkan sesuatu. Karena bisa jadi dari panjenengan semuanya, Allah itu kan maha tahu ya. Bisa rezeki dari jenengan kah, dari siapa, nggak ada yang tahu. Yang penting tadi saling mendoakan satu sama lain. Iya. Benar. Ngapunten apabila Pandawa ada salah-salah ucap dan lain sebagainya, ya ini kesalahan mutlak dari Pandawa. Makanya alhamdulillah dengan amat sangat luar biasa takjub Pandawa bisa ketemu dengan beliau ini. Ya insyaallah gue yakin membawa berkah-berkah untuk kita juga, untuk panjenengan juga semuanya. Itu toh. Siap. Apanya yang siap pasti nanti dipertanyakan. Iya. Apanya gini, jangan mau nanya dulu. Pasti bertanya. Aku ini kangen loh dengan salawatnya Kanda Pandawa. Pasti bilang begitu. Ayo loh, tanggung jawab. Ya iyalah. Ya jadi kalau kita mau pamitan ya kalau bisa ya dikasih sholawatan mantap gitu. Oh, gitu ya. Biar netizen kita itu lebih wah mantap. Jadi gini, kenapa sih kita ya salat itu keyakinan kita ya, makanya masing-masing. Karena ya ada gimana ya? Kalau aku pribadi ya, dengan salat itu menjadi tenang. Iya, sama. Biarpun kalau Pandawa belang bentong juga namanya manusia, ya lagi perjalanan itu. Disinilah kita saling mengingatkan. Makanya untuk yang Muslim ataupun yang non Muslim, yuk sama-sama saling mendoakan. Yang non Muslim pun berdoa sesuai agama keyakinan masing-masing. Untuk yang Muslim, mari ikuti salawatnya Pandawa. Semoga salawat ini untuk panjenengan semuanya dibukakan pintu rezeki yang berkah berlimpah. Amin. Sehat lahir, sehat batin. Amin. Dikabulkan segala hajat-hajatnya, Amin. hajat lahir, hajat batin, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin. Ya, hajat lahir, Amin. hajat batin, Amin. hajat dunia dan hajat akhirat. Dan juga wabil khusus Amin. untuk para pahlawan dipisah. Semoga sehat lahir dan batin juga, diberikan kemudahan kelancaran dan juga disayangi oleh para majikan-majikan semuanya. Mantap. Barakallah bizillah. Tenan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mantap, ya. Iya, kalau mantap tenan. Kan aku belum salawat. Ya. Ngajak dulu kalau mau aku karena. Oh iya. Wah, kalau ini sudah sholawat saudaraku. Wah, pasti hati panjenengan semakin bertambah adem. Panjenengan mendengarkan sholawat Mbah Suroto aja katanya mantap. Apalagi nanti Kang Pandawanya sholawatan, wah. Sholawat itu semuanya sama. Makanya, tapi yang paling penting itu adalah mau nggak sih kita bersholawat.
Jangan bilang ke orang lain, kamu nggak pernah bersolawat. Jangan seperti ini. Yang nunjuk justru yang salah. Nunjuk orang satu ke kita 4. Makanya jangan sering menunjuk orang, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Introspeksi dengan diri kita. Kita udah benar belum? Nih yang 4 ke kita semuanya. Nah, ini jujur aku aja selama 1 bulan ini bisa bersolawatan aja sudah merasakan nyaman loh di hatiku. Iya, itu kan kembali lagi ke rosok kita. Iya, rasa hati saya itu nyaman. Sir, sir itu kan rasa. Makanya kembalikan lagi ke diri kita semuanya. Yang penting jangan ngerasa kita ini siapa, kita ini apa. Kita tanpa sahabat-sahabat semua, nggak mungkin kita bisa seperti ini. Iya. Pandawa bisa terkenal bukan di Indonesia saja, ke Asia. Kalau tanpa Panjenengan nggak mungkin bisa terkenal seperti ini. Dan jangan kita udah terkenal ini, janganlah kita ngerasa, bahwa kita terkenal. Jangan seperti itu. Intinya kita harus selalu rendah hati. Jangan sombong. Itu aja. Kalau sombong juga, aduh ya Allah, apa sih untungnya buat kita? Gak ada keuntungannya. Nggak ada kok. Malah nanti ujung-ujungnya kita nerima sesuatu pribadi ya itu. Oke, semuanya sahabat-sahabatku dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke dan doa di sana khusus para pahlawan Indonesia, mari kita sama-sama bersolawat. Untuk yang non muslim pun mari sama-sama kita berdoa, karena doa ini nggak ada yang tahu dari panjenengan kan yang non muslim atau dari yang muslim ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saja karena adanya beda ini ya. Siap. Dalam hati juga nggak salah. Ya nggak. Ya, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ibadallah, رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عشان الله بفضل الله يا الله بها يا الله بها Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah. Satu lagi belum. Alhamdulillah. Ada 2 sholawatnya. Itu ya. Pandawa kan biasa seperti itu. Ya, untuk semuanya mudah-mudahan lebih terbuka lagi. Aku kalau sholawat tuh keluar air mata ini. Iya, aku hujan ya. Aku mendengarkan juga Gitu ya. Pak ya. Jangan jatuh cinta sama Pandawa ya. Tapi jatuh cinta dengan sholawatnya. Oke. Yuk kita sholawat sama-sama ya. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta igsiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Benar-benar meresap ke dalam hati nih sholawat kamu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi sholawat ini menjadi bekal kita
menjadi bukti kita semuanya di yaumil akhir nanti, dan juga diberikan keberkahan, sehat batin, dikabulkan segala hajat kita semua ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila Pandawa ada salah-salah ucap, kata, sifat dan sikap Pandawa kurang berkenan, kurang baik. Menurut panjenengan mohon dimaafkan lahir dan batin, dan tetap semangat untuk puasanya. Monggo. Oke, buat netizenku ya, buat saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, ini Mbah Suroto sudah lama ngobrol-ngobrol ya bersama Kang Pandawa. Jadi Mbah Suroto sudah banyak masukan, pengalaman yang mencerahkan hati Mbah Suroto. Ini Mbah Suroto mau undur dulu. Semoga panjenengan semua tetap selalu beri kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan rezeki yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.